Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Rasulullah tidaklah datang kecuali itu adalah agama. Itu adalah penjelasan dari tafsir Al-Quran, dan hal-hal yang global dari Al-Quran dijelaskan di hadis Rasulullah SAW. Maka sumber tasyri', sumber pensyariatan dalam agama kita yaitu Al-Quran dan hadis. Maka tidak bisa terlepas hanya berpedoman pada Al-Quran saja, tidak pada hadis. Maka seseorang tidak bisa sholat, puasa, zakat, haji kalau dia tidak belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita di hadis yang ketiga dari kitab Mi'atul Hadis lil Hifdi. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah bersabda, hati-hati oleh kalian terhadap prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, sebenarnya hadis ini merupakan potongan dari hadis yang panjang yang menyebutkan tentang hal-hal yang membuat renggangnya ukhuwah al-Islamiyah. Di hadis Abu Hurairah ada 9, di riwayat yang lain ada 8 hal-hal yang menyebabkan renggangnya ukhuwah al-Islamiyah. Wala tajassasu wala tadabaru wala tabaghadu wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'di akhi wa kunu ibadallahi ikhwana. Nah, di antara hal yang menyebabkan renggangnya ukhuwah al-Islamiyah adalah prasangka buruk. Prasangka buruk. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa prasangka buruk itu adalah tuhmatu di ghairil mahal, yaitu menuduh seseorang yang bukan pada tempatnya. Akan tetapi di hadis yang mulia ini Rasulullah menyebutkan secara mutlak. Apa itu? Iyyakum wadh-dhanna. Hati-hati kalian terhadap prasangka. Nah, sementara prasangka itu ada 2, su'udzon dan husnudzon. Prasangka baik dan prasangka buruk. Dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah kepada makhluk, ini hukumnya wajib. Contoh, kalau mungkin kita ditimpa sakit, anak mungkin meninggal dunia, atau bapak menderita stroke, maka kita senantiasa harus berhusnudzon. Oh, mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat saya. Oh, mungkin Allah akan menambah kecintaannya kepada saya. Senantiasa berhusnudzon. Nah, demikian juga kepada makhluk. Kita wajib berhusnudzon. Contoh, mungkin ada seorang kepala sekolah menegur karyawannya atau ustadz dan asatidnya, oh masya Allah, dia masih menginginkan kebaikan kepada saya, tidak membiarkan saya dalam kesalahan dalam mengajar dan hal-hal yang lainnya. Senantiasa dibangun husnudzon. Nah, jadi Rasulullah menyebutkan secara mutlak, sementara husnudzon dan suudzon pun terbagi lagi nanti. Jadi yang ini yang wajib tadi yaitu husnudzon. Adapun yang haram adalah suudzon, berprasangka buruk, baik itu kepada Allah maupun kepada manusia. Ana inda dzanni abdi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku itu menurut prasangka hambaku. Jika dia berprasangka baik, maka aku akan baik. Jika dia berprasangka buruk, maka aku akan buruk juga kepadanya. Nah, kalau mungkin kita melakukan sesuatu atau ditimpa sesuatu, kita mengatakan Allah nggak sayang sama saya, Allah seperti ini, yang lain tidak dikenakan seperti ini. Ini namanya su'udzon.
Nah, pembagian ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman di sana, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, karena antum perhatikan kalau membaca Al-Qur'an, setiap ada perintah atau ada larangan dalam Al-Qur'an pasti diawali dengan iman. Kenapa demikian? Karena orang yang beriman nanti yang bisa melakukan perintah dan menjauhi larangan. Tentunya mereka yang mukmin yang memiliki dasar iman. Nih, bukan sembarangan, tapi minimalnya dia punya dasar iman. Apa itu ciri-ciri orang yang memiliki dasar iman? Minimalnya kalau dia sholat, dia khusyuk dalam sholatnya. Minimalnya kalau dia beribadah, dia merasa lezat dan tenang tak kala dia beribadah. Minimalnya dia dia lebih senang beribadah daripada bermaksiat. Dia lebih senang bertawakal kepada Allah daripada bertawakal kepada pekerjaannya, kepada pimpinannya dan yang lainnya. Ini adalah standar-standar iman. Mereka inilah yang bisa melaksanakan perintah tersebut dan menjauhi larangan-larangan tersebut. Nah, kalau dasar iman belum ada pada diri kita, maka kita susah akan khusyuk. Kita susah merasakan kelezatan beribadah, mengajar, itu akan susah. Kenapa? Karena dasar iman belum masuk ke dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 14 juga, tak kala orang-orang Badui berkata, amanna. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakanlah kalian baru masuk Islam. Keimanan belum menancap ke dalam hati kalian. Dasar iman belum masuk. Sehingga setiap perintah di dalam Al-Quran dan setiap larangan di dalam Al-Quran pasti didahului dengan apa? Dengan imaniyah. Di surah Al-Hujurat tadi ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian sebagian besar prasangka buruk. Karena jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka buruk. Karena sebagian prasangka buruk ada yang dosa. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, berarti di sana ada yang tidak dosa. Akan tetapi mimbabil ihtiyat, dalam rangka kehati-hatian, jauhi seluruhnya. Jauhi seluruhnya apa? Prasangka buruk tersebut. Coba ada 3 larangan di sini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat berkaitan erat sebelum dan sesudahnya dan setelahnya nanti. Pertama apa? Dilarang suudzon, berprasangka buruk. Karena berprasangka buruk tersebut akan melahirkan tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan. Maka Allah larang lagi di ayat setelahnya, di ayat berikutnya, wala tajassasu. Janganlah kalian tajassus, mencari-cari kesalahan, memata-matai kesalahan orang lain. Karena dari tajassus nanti ini akan melahirkan ghibah, yaitu menceritakan keburukan kalau dia mendapati temannya atau saudaranya yang lain melakukan keburukan mungkin, atau mengucapkan keburukan, sementara saudaranya itu tidak ingin keburukan itu diceritakan. Maka Allah larang lagi, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menggibah satu sama lain, yaitu menceritakan keburukan saudara lain sementara dia tidak ada di hadapan kalian. Jadi berkaitan erat. Lahirnya ghibah itu dari tajassus. Lahirnya tajassus dari apa? Dari suudzon, dari berprasangka buruk kepada orang lain. Suudzon lahirlah tajassus.
Dari tajassus lahirlah apa? Lahirlah ghibah. Dan semuanya ini adalah dosa. Wattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah, karena tiga perbuatan ini adalah dosa. Kalau kalian tetap melakukan hal ini, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah membentangkan, Allah Subhanahu wa taala hadir dengan namanya Tawwab, Maha menerima taubat di siang hari ataukah di malam hari, dan menyayangi kalian, tidak langsung mengikok kalian, tidak langsung menyiksa kalian. Nah, dari ayat yang mulia ini kita bisa hubungkan dengan hadis yang ketiga dalam tadi dan yang kita bacakan, iyyakum madzannah. Ini dalam ilmu usul fikih namanya mutlak muqayyad, di mana mutlakul hadis dibawa kepada muqayyatul ayah. Sehingga su'udzon ada yang baik, ada yang buruk, ada yang dosa, ada yang enggak dosa. Kita sebutkan anwa'u su'udzon, yaitu macam-macam prasangka buruk. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang mubah. Contoh yang wajib. Tak kala ada seseorang rawi, biasanya kalau di zaman dulu itu ada namanya ulama jarah wa ta'dil. Ulama yang kerjanya mentakdil, merekomendasikan seseorang dan mentajrih itu orang ini nggak layak diterima hadisnya. Oh, orang ini kadzab. Orang ini pendusta dan yang lainnya. Nah, tak kala ulama jarah wa ta'dil ini datang ke suatu kampung, kemudian mendapati seorang rawi hadis, taruhlah dia berdusta dengan dengan hewannya atau binatangnya atau ayamnya. Dia manggil ayam mungkin cekuk, padahal tidak ada makanan di tangannya. Maka ulama jarah wa ta'dil ini dia berprasangka buruk kepada rawi ini, bahwa rawi ini nggak boleh diterima hadisnya sama sekali. Padahal belum tentu dia nanti berbohong atas nama Rasulullah, kan? Belum tentu nanti berbohong atas hadis-hadis Rasulullah. Tapi wajib di sini berprasangka buruk. Kenapa? Karena dalam rangka saddud dzara'i, yaitu menutup celah agar orang ini tidak tidak berkelanjutan bohongnya. Contoh lagi. Tak kala ada orang masuk di dalam rumah kita di jam 3 malam, atau manjat pagar kita, pagar rumah kita di jam 3 malam. Kira-kira di sini haram nggak kita bersuudzon? Atau wajib kita bersuudzon di sini? Wajib. Nggak boleh kita jangan-jangan Pak RT lagi ngontrol. Nggak boleh. Kita wajib berprasangka buruk di sini. Ini maling ini Dia Dia berniat jahat ini. Mungkin antum ambil pentungan atau ambil apa lagi itu untuk agar dia lari. Antum tidak boleh di sini tidak berprasangka buruk. Harus atau wajib berprasangka buruk. Nah, ini yang yang wajib. Ada yang mubah, prasangka buruk yang mubah. Contoh gini. Ada seseorang itu yang dia sudah kebiasaan mencuri, kebiasaan BAB di tengah jalan. Tak kala ada kejadian pencurian gitu, atau ada kotoran BAB di tengah jalan, maka boleh antum bangun prasangka buruknya kepada orang tersebut. Jangan-jangan si fulan lagi yang BAB di tengah jalan ini. Jangan-jangan si ini lagi yang mencuri. Boleh. Karena orang itu sudah kebiasaannya seperti itu. Ini yang mubah, perkara yang mubah kita suudzon. Yang haram sekarang, yang haram contoh kita bersuudzon terhadap orang-orang yang tidak biasa melakukan hal tersebut. Jangan-jangan masuk masjid untuk curi kotak amal lagi. Karena apa? Karena orang ini biasa masuk ke masjid dan tidak ada apa-apa. Kok ini dituduh di suudzoni dengan mencuri kotak infak atau kotak amal? Jangan-jangan ustadz ini seperti ini ya. Ini adalah suudzon yang haram, yang kita harus jauhi. Nah, jadi suudzon ini akan berdampak nanti pada ucapan maupun pada perbuatan. Jadi tadi suudzon itu muncul dari hati, akan direalisasikan dengan ucapan dan perbuatan.
Nah, kalau masih berprasangka buruknya itu dalam hati, ini ma'fun, dimaafkan. Innallaha tajawaza 'anil 'abdi. Sungguhnya Allah memaafkan seorang hamba tak kala hamba tersebut dia ada apa namanya? Hadisun nafs. Ada suudzon dalam dirinya, masih di dalam jiwanya. Dimaafkan. Namanya apa? Hadisun nafsi. Jadi unek-unek tapi masih dalam hati, ini prasangka, ghibah, ucapan dusta tapi masih dalam hati, belum diucapkan, belum direalisasikan dengan perbuatan, maka ini belum dinilai dosa. Summa hadisu nafsi ma'fun fala hukma lahu ma lam yu'assir amalah. Demikian juga nanti dalam hal kebaikan, hadisun nafsi ini layu tabar. Antum berdoa mungkin tapi dalam hati, zikir mungkin tapi dalam hati, hitung aja gitu, ini nggak dianggap. Sebagaimana antum sholat tapi sholatnya ngomel-ngomel dalam hati, ini juga tidak dianggap. Dan kalau dianggap sholat antum apa? Sholat antum batal. Jadi kalau kita bersuudzon tapi masih dalam hati, maka ini apa? Dimaafkan. Tapi kalau sudah direalisasikan dengan ucapan, maka inilah barulah dia berdosa. Atau dia realisasikan dengan perbuatan, mungkin dia marah, nggak mau negur, nggak mau menyapa, kemudian bertatapan bertemu gitu buang muka. Ini adalah asar dari suudzon yang ada di dalam hatinya. Dan ini sangat berdampak buruk bagi ijtimaiyah, bagi perkumpulan. Jadi umpamanya perkumpulan di sini, perkumpulan ustaz dan asatid mungkin dan ustazah akan berdampak kalau suudzon ini dipelihara. Sebagaimana dulu para sahabat ditegur keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Usama bin Zaid. Tak kala dia dikirim dalam suatu sariyah. Sariyah ini adalah rombongan pasukan yang tidak dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerang suatu kaum. Kemudian lagi perang ini, kemudian Usama bin Zaid berhadapan dengan seorang laki-laki. Bertarung itu, berduel, dan Usama ini sudah di atas angin. Si pemuda ini jatuh. Kemudian si pemuda ini mau ditimpas oleh Usama bin Zaid. Pemuda ini mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, Usama bin Zaid ini berprasangka buruk bahwa pemuda ini mengucapkan la ilaha illallah agar dia selamat dari tebasan pedangnya kan. Akhirnya ditusuk oleh Usama bin Zaid. Meninggal dunia pemuda ini. Ada seorang sahabat yang melihat dan melaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Usama, wahai Usama, apakah engkau membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah? Maka kata Usama, dia muta'awwid. Dia itu mengucapkan hal itu karena ingin berlindung dari tebasan saya, dari saya ketika saya akan membunuhnya. Kemudian kata Rasulullah, apalah syaqaqta qalbahu? Apakah engkau tidak belah saja dadahnya sehingga engkau lihat isi hatinya? Seseorang itu dihukumi secara zahirnya saja. Adapun batinnya diserahkan kepada Allah. Rasulullah marah dengan semarah-marahnya di sini karena menyebabkan seorang muslim terbunuh dengan prasangka buruk. Apa prasangka buruknya Usama di sini? Dia menyangka orang ini hanya sekedar berlindung dari ucapannya la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah mengulang-ulang ucapannya itu sampai Usama bin Zaid berkata, aku berangan-angan seandainya aku nggak masuk Islam pada waktu itu. Saking teguran Rasulullah itu masuk ke dalam dada Usama bin Zaid. Sangat menyesal dengan perbuatannya karena dengan prasangka buruknya menyebabkan muslim yang lain meninggal dunia. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua lagi, tak kala ada seorang sahabat melakukan perjalanan, kemudian ada seseorang sahabat lain juga yang lagi junub. Kemudian di kondisi yang sangat dingin, karena musim dingin pada waktu itu, dia minta
minta izin, maka dikasih tahu oleh sahabat ini bahwa tidak ada rukhsah. Dia menyangka dengan prasangka yang buruk bahwa orang ini tidak ada rukhsah. Kamu boleh mandi. Akhirnya orang ini mandi. Qadarullah dia meninggal dunia karena kedinginan dan disebabkan ada luka di kepalanya. Sampainya di Madinah dilaporkan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, qatalahumullah. Dia telah membunuhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membunuhnya juga. Ala sa'aluhu. Kenapa dia tidak bertanya? Fa inna syifa'al ai as-su'al. Karena obat kebodohan itu adalah bertanya. Nah, dengan sebab prasangkanya dia ini menyebabkan orang lain terbunuh. Dengan apa? Asar dari lisannya, suudzon yang berasar kepada lisannya menyebabkan sahabat yang lain ini terbunuh. Nah, suudzon pasti akan menghinggapi kita. Pasti akan menghinggapi kita karena kita berpotensi untuk melakukan hal itu. Maka kiat-kiat obat dari suudzon tersebut apa? Yang pertama adalah memperbaiki atau mempererat hubungan. Ini yang pertama. Jika kita ada bibit-bibit berprasangka buruk kepada seseorang, maka dekati dia. Perbaiki hubungan Anda kepadanya, karena syaitan berusaha dengan suudzon tersebut merenggangkan hubungan, merenggangkan ukhuwah kalian berdua. Maka apa? Solusinya adalah bersegera. Kalau jarang teleponan, jarang temuan, segera menelponnya, segera, Masya Allah, ayo ke rumah saya. Itu pasti akan hilang suudzon tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ad-du'a lahu, mendoakan kebaikan baginya. Ini akan meluluhkan juga prasangka kita, prasangka buruk kita kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah yu'til udra, memberikan udzur kepadanya. Kok dia nggak datang ya? Kok dia nggak datang ya di undangan akikah anak saya? Kok dia nggak ngunjungin saya di saat sakit ya? Jangan-jangan dia nggak sayang sama saya. Berikan udzur. Oh, mungkin dia ada ada urusan. Ya, mungkin dia nggak ada uang untuk ke sana. Adalah berikan udzur. Karena seorang mukmin itu kata seorang ulama, al-mu'minu ma'adzir. Seorang mukmin itu adalah mukmin yang sering memberikan udzur kepada yang lain. Banyak udzur yang diberikan. Oh, mungkin dia begini. Oh, dimaklumi aja. Mungkin. Jangan katakan jangan. Paham? Karena ini adalah suudzon. Al-mu'min ma'adzir. Orang mukmin itu sering memberikan udzur, sementara orang munafik itu sering mencari kesalahan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, at-tabayyun. Ya, tabayyun. Jika ada prasangka buruk Anda kepada seseorang, maka segeralah menanyakan kepadanya. Antum benar nggak kayak gini ya? Karena prasangka saya antum seperti ini. Paham? Ini namanya apa? Tabayun. Kenapa demikian? Karena dengan tabayun akan jelas sesuatu. Akan jelas sesuatu. Yang tadinya samar-samar menjadi apa? Menjadi jelas dengan tabayun. Dengan apa? Dengan tabayun. Meminta kejelasan tentang hal yang kita prasangkakan tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat juga, ya ayyuhalladzina amanu idza inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika ada orang yang fasik membawa berita atau ada bisikan atau sesuatu di dalam hati Anda, segeralah bertabayyun. Nah, ini prasangka buruk. Akan tetapi di sini di dalam hadis Rasulullah ini, Rasulullah menyamakan dan melebihkan antara suudzon dengan kadzib, dusta. Dusta adalah perbuatan yang haram. Suudzon juga perbuatan yang haram. Sisi kesamaannya ada. Cuman sisi perbedaannya ada. Suudzon ini adalah dusta pangkat 2. Kenapa demikian? Karena dia menyangka dirinya benar, ya kan? Dan membohongi orang lain. Kalau dusta, dia menyangka dirinya salah.
Paham? Cuma membodohi orang lain. Makanya Rasulullah mengatakan su'udzon adalah akdzabul hadis, sedusta-dusta ucapan yang kita harus jauhi, karena akan menyebabkan renggangnya ukhuwah al-islamiyah di antara mujtama. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.